Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisani Sulistiastuti dengan nomor peserta BIMTEK Laboran Online ke-27 27028. Saya mengajar di SMKN 1 Soreang dan SMK Bakti Kencana Soreang. Saya akan mendemonstrasikan pembuatan video melalui pembelajaran kimia dengan materi efek tindal. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahami ilmu dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi yang terdapat di lingkungan kita sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian bisa mengidentifikasi sifat koloid melalui efek tindal dari berbagai bahan atau zat yang ada di lingkungan kalian. Nah, kita sering menjumpai berbagai jenis campuran, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang koloid. Apakah itu koloid? Sebelum membahas lebih dalam tentang koloid, kita akan mengingat kembali tentang larutan, suspensi. Ada yang masih ingat tentang larutan dan suspensinya? Lalu, bagaimana cara kita membedakannya dari larutan, suspensi, dan koloid tersebut? Koloid memiliki berbagai jenis sifat yang dapat memiliki pembeda larutan dan suspensi. Salah satu sifat koloid bisa kita lihat melalui efek tindal. Nah, efek tindal sendiri itu apa sih? Nah, efek tindal adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Nah, coba kita buktikan dari berbagai jenis bahan yang ada di lingkungan kalian. Apa saja yang termasuk ke dalam koloid? Di sini Ibu akan coba demonstrasikan beberapa bahan zat yang ada di lingkungan kalian. Apakah dalam setiap zat tersebut mana yang termasuk ke dalam koloid, suspensi, dan larutan? Yuk kita mulai prakteknya. Terjadi penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel-partikel koloid. Secara fisik, efek tindal dapat dilihat dengan bantuan senter atau laser, di mana sebagai sumber cahaya. Laser digunakan sebagai alat yang mana sebagai sumber cahaya. Gelas kimia, batang pengaduk, spatula. Bahan-bahan yang akan kita gunakan: air sebagai pelarut atau solvent, ada gula putih, santan, kopi. Bahan-bahan ini semua sebagai solut atau zat terlarut. Sedangkan kegunaan air sebagai zat pendispersi atau zat penyebar, gula, kopi, dan santan ini sebagai zat terdispersi atau zat tersebarnya partikel. Percobaan pertama yang akan mengidentifikasi bahwa bahan-bahan yang ada di lingkungan kita termasuk ke dalam koloid, suspensi, atau larutan. Di sini kita akan melarutkan. Kita masukkan air ke dalam gelas kimia. Setelah itu kita masukkan gula pasir. Gula pasir adalah sebagai zat terlarut, sedangkan air sebagai zat pelarut.
adukkan dengan cara mengaduk-aduk. Alhamdulillah sudah larut air dan gula. Kalian bisa lihat dari percobaan pertama ini, air dan gula yang sudah larut hanya terdapat satu fase yang homogen. Kalian bisa lihat jernih dan stabil, dan di sini tampak tidak terjadi lagi pemisahan antara fase ataupun terdapat lagi endapan. Tidak terlihat lagi mana air, mana gula. Nah, mari kita melihat. Ini air dan gula. Kalian bisa lihat cahaya terlihat jelas. Terdapat cahaya yang diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tindal di sini ditunjukkan lagi tidak tampak. Kita lihat. Oke. Nah. Pada percobaan kedua, di sini ada air dan santan. Coba kita larutkan air dan santan, lalu kita aduk. Coba kalian bisa lihat, tampak terlihat satu fasa, meskipun sebenarnya ada dua fasa bahkan lebih. Meskipun terlihat di sini sebenarnya ada dua fase bahkan lebih. Tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan melalui pemanasan dan pendinginan. Nah, kita akan lihat melalui efek tindal. Apakah air dengan santan ini termasuk ke dalam larutan, suspensi, atau koloid? Kita kasih sinar, kita berikan sinar. Kalian bisa lihat cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi-sisi gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik terang. Ini adalah koloid. Nah, kalian bisa lihat cahaya di sini dibiaskan ke segala arah. Ya. Terlihat tampak seperti ini. Nah, jelas ini adalah suatu koloid di mana campurannya tadi zatnya heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat. Percobaan ketiga, di sini ada air dan kopi. Kita masukkan kopi, kita larutkan kopi dengan air. Lalu kita aduk sampai larut. Baik, kita lihat jumlah fase yang tampak secara fisik dan dilihat oleh indera secara langsung. Kalian bisa lihat secara langsung di sini pada gelas ketiga ternyata ada dua fase. Ada dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan-lahan. Jadi kalau didiamkan lama, di sini akan tampak terdapat dua fase. Berarti di sini adalah heterogen dan tidak stabil. Selalu melihat permasalahan fase dan kestabilannya. Nah, kita akan cek dengan menggunakan sinar. Kalian bisa lihat cahaya dari senter tidak dapat dilewati melalui sisi gelas. Ya, arah sini dia tidak dapat dilewati. Oke. Melalui sisi gelas ini ciri bahwa air dan kopi ketika hasil dari larutan ciri dari suspensi. Ya, kita bandingkan dari 3 zat yang sudah kita cobakan. Di sini kita lihat jika cahaya melewati larutan, pengamatan yang melihat dari arah tegak lurus terhadap sinar tidak melihat cahaya. Atau di sini cahaya diteruskan. Tetapi dalam koloid, nah ini koloid, cahaya dapat dilihat dengan mudah. Mengapa?
Berkas cahaya dapat terlihat di dalam koloid, sedangkan tadi larutan tidak terlihat berkas cahayanya. Nah, di sini terlihat karena adanya ukuran partikel-partikel di dalam koloid berbeda dengan terdapat di dalam larutan. Sedangkan di larutan memiliki partikel yang sangat kecil, yaitu kurang dari 10⁻⁷ cm, sedangkan pada koloid memiliki ukuran partikel relatif besar dibandingkan dengan larutan. Nah, ketika koloid ke segala arah, sehingga tampak seperti adanya hamburan cahaya. Kalian bisa lihat seperti ada hamburan cahaya. Oke. Hal ini dikenal dengan yang disebut dengan efek Tyndall, di mana efek Tyndall ini dapat digunakan untuk membedakan larutan dengan koloid. Coba kalian perhatikan di sini ada perbedaannya. Untuk larutan ketika kena sinar matahari dia tegak lurus, tembus. Untuk koloid ada sebagian yang dihamburkan, sebagian yang diteruskan. Tapi untuk sistem koloid di sini terjadi proses penghamburan. Jadi cahaya terkena partikel koloid terjadi proses penghamburan. Ya, kita simpulkan dari hasil percobaan yang kita lakukan. Di sini ada air dan gula termasuk ke dalam larutan, air dan santan itu termasuk ke dalam koloid, air dan kopi ini termasuk ke dalam suspensi. Silahkan kalian bisa melaksanakan identifikasi koloid, larutan, dan suspensi dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kalian seperti air dan garam, susu, agar-agar, oli, air dan tepung, dan minyak. Itu semua bahan-bahan yang bisa kalian gunakan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Alhamdulillah.